Banjir Karawang memasuki hari ketiga. Ratusan rumah masih terendam banjir dan ribuan orang mengungsi. Satu orang meninggal dunia akibat gudang penyimpanan limbah batu bara ambruk. Polda Jabar berhasil menangkap 2 orang sindikat judi online jaringan Kamboja. Selamat pagi saudara, selain ketika informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Fida Alatas akan menemani Anda dengan berita independen, terpercaya. Kita simak Kompas Jabar selengkapnya. Saudara, banjir akibat dari luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet yang berdampak ke sejumlah desa di Karawang hingga hari ketiga masih merendam ratusan rumah dengan kedalaman air mencapai 2 meter. Memasuki hari ketiga, Selasa 20 Mei 2025, banjir yang merendam ratusan rumah di Desa Karangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Desa Sukamakmur, dan sejumlah desa lainnya masih belum surut. Ketinggian air yang merendam pemukiman warga bervariasi, mulai dari 50 cm hingga 2 meter. Visual udara ini menunjukkan kondisi banjir yang merendam ratusan rumah warga di Desa Karangligar dan merupakan titik terparah banjir akibat luapan Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Penyebab banjir yang tidak kunjung surut meski sudah memasuki hari ketiga disebabkan karena kondisi air Sungai Citarum dan Sungai Cibeet masih cukup tinggi. Kita pertama itu menginformasikan ya agar segera warga keluar, apalagi terutama ibu hamil bayi dan lain sebagainya. Kami mencari titik pengungsi, kami coba membuat dapur umum mandiri, apalagi kalau di sini kan ada KSB ya. Jadi kita koordinasi dengan KSB untuk membuat dapur umum darurat gitu. Dengan ada dua kita rencanakan ada 2 titik dapur umum untuk kebutuhan warga sementara ini. Untuk logistiknya dari mana nanti? Logistik kita sudah mengajukan ke BPBD, juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan dari donatur lainnya yang memang kita biasa ya yang ada kejadian. Total warga terdampak di Desa Karangligar saat ini mencapai sebanyak 422 kepala keluarga dengan jumlah jiwa terdampak mencapai 1.254. Saat ini warga masih bertahan di pengungsian. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Seorang driver mobil online di Purwakarta ditangkap polisi lantaran mengacungkan senjata api jenis pistol saat demo ojol di Pemda Purwakarta Selasa siang kemarin. Unjuk rasa driver ojek online atau ojol di Purwakarta mendadak ricuh. Pasalnya ada seorang driver online yang mengacungkan senjata api jenis pistol dari dalam mobilnya. Polisi dan driver online lain berupaya menangkapnya. Namun driver online yang membawa senpi tancap gas. Polisi bersama driver online kemudian melakukan pengejaran. Pelaku akhirnya ditangkap di depan rumahnya, sementara senpi yang dibawanya disita polisi. Menurut salah satu driver online, kejadian berawal ketika driver online yang tengah melakukan unjuk rasa melakukan sweeping driver online yang tidak mau unjuk rasa. Namun saat diminta turun, driver online itu malah mengacungkan senjata api pistol hingga membuat kegaduhan. Dapat satu orderan, terus ceritanya dia mau dimatikan, tapi yang orderan kedua tetap dinyalakan. Dapat lah kena lagi. Begitu dipegat di pertigaan,
ngacungkeun senpi tadi. Oh, ini udah nodong bawa senjata senjata api. Ya, dikejar sampai sini sama reskrim. Terus dia kabur ke sini, kemana dia mau kemana katanya? Ke rumah, Pak. Oh, rumahnya di sini? Nah, rumahnya dia di Blok Sabarata. Kini driver online dan senjata api pistol yang dibawanya telah diamankan di Satuan Reserse Kriminal Polres Purwakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian Polres Purwakarta terkait jenis senjata dan motif pelaku. Namun dari informasi yang didapat, senjata api pistol itu adalah soft gun. Henry Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Adanya renovasi ruang kelas di Sekolah Luar Biasa Negeri Pajajaran. Belasan siswa direlokasi sementara ke SLBN Cicendo, Kota Bandung. Sebanyak 11 siswa SMA mulai melakukan orientasi lingkungan di Sekolah Luar Biasa Negeri Cicendo, Kota Bandung. Humas Sekolah SLBNA Pajajaran, Tupan mengatakan, siswa kelas 10 dan 11 melakukan pembelajaran di SLB Negeri Cicendo hingga renovasi sekolah selesai. Meski dengan keadaan ruangan kelas seadanya, anak-anak tetap melakukan kegiatan belajar mengajar dengan normal seperti biasanya. Di sini itu untuk belajar sementara karena kebetulan memang kita sedang ujian ya, kelas SD SMP. Yang ujian di sana anak-anak di bawah kelas 6 dan kelas 9 berarti belajar di rumah. Nah, yang anak kelas 12 SMA kan sudah lulus. Nah, berarti yang di sini itu kelas 10 dan kelas 11 jumlahnya cuma 11 orang kalau tidak salah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan bahwa pembongkaran ruang kelas SLBN Pajajaran untuk direnovasi dan siswa SLBN bisa balik lagi jika selesai renovasi. Jadi gini, sebenarnya bukan dibongkar diganti sekolah rakyat. SLB itu ada alokasi anggaran dari Kementerian PU. Kemudian dibangun sekolah rakyat dan kemudian setelah pembangunan itu nanti teman-teman SLB sekolah tetap di situ bersama-sama gitu. Iya, sekolahnya dibagusin gitu ya. Ketua Komite SLBNA Pajajaran menyatakan ada keresahan yang dirasakan oleh orang tua murid pada saat awal pemindahan para siswa ke SLB Cicendo karena tidak ada kejelasan yang diberikan oleh pemerintah mengapa siswa harus dipindahkan. Kalau dari komite awalnya kami tidak terlalu bahasanya mengindahkan atau mengikuti karena tidak ada jaminan ketika kami diminta untuk mengosongkan ruangan di gedung C dan di gedung D tanpa ada kejelasan kami dipindah kemana terlebih dahulu untuk sementara. Dan setelah audiensi dari beberapa rekan organisasi, itu jawabannya pasti kami tidak bisa kembali setelah bangunan selesai akan digunakan sekolah rakyat. Itu yang menjadi kekhawatiran dari para orang tua. Sebelumnya bangunan SLBN Pajajaran direnovasi dan proses belajar mengajar belasan siswa dipindahkan ke SLBN Cicendo. Nantinya bangunan SLBN Pajajaran akan dijadikan sekolah rakyat dan akan berdampingan dengan para siswa SLB. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Seorang kakek ditangkap polisi di kota Tasikmalaya saat akan melakukan transaksi uang palsu. Informasinya akan hadir usai jeda. Saudara, gudang penyimpanan limbah batu bara yang ada di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung ambruk dan menimpa 2 orang pekerja. Akibat peristiwa ini, 1 orang meninggal dunia. Dalam video amatir, terlihat petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung tengah melakukan upaya penyelamatan terhadap 2 orang pekerja yang tertimbun batu bara dan dinding bangunan pada hari Senin kemarin. Kedua korban ini hendak merenovasi gudang penyimpanan limbah batu bara
di kawasan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Namun naas, konstruksi dan limbah batubara menimpa keduanya. Unit rescue Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bandung pun turun langsung untuk berusaha mengevakuasi kedua orang tersebut. 8 orang petugas bahkan diturunkan untuk mengevakuasi korban. 1 orang pekerja bernama Yadi Mulyadi berhasil selamat meski alami luka berat, di mana korban alami luka patah tulang di bagian kaki dan bagian pinggangnya tertancap besi. Sementara 1 orang pekerja lainnya, yakni Yuki Sutisna, meninggal dunia karena tertimpa besi di bagian kepala serta seluruh badannya tertutupi limbah batubara. Untuk proses penyelamatannya kemarin terdapat 2 orang yang tertimpa robohan daripada tempat penyimpanan batubara. Yang 1 korban patah tulang di kaki, kemudian ada besi mencap juga di area belakang. Alhamdulillah itu bisa diselamatkan oleh tim rescue kami. Kemudian yang korban satunya lagi tertimpa besi dan juga limbah batubara, sehingga proses evakuasinya lumayan membutuhkan waktu. Saat ini korban selamat sudah dilarikan ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Kota Bandung dan tengah mendapatkan perawatan intensif. Sedangkan korban meninggal dunia sudah dimakamkan pihak keluarga. Noval Robani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Direktorat Reserse Siber Polda Jabar berhasil menangkap 2 orang sindikat judi online jaringan Kamboja. Kedua tersangka ini menjalankan bisnis judi online melalui situs miliknya. 2 orang pelaku sindikat judi online ini, yakni JH dan A, ditangkap petugas Direktorat Reserse Siber atau Ditresiber Polda Jabar di kawasan Tangerang berdasarkan hasil penyelidikan oleh petugas Ditresiber Polda Jabar. Kedua tersangka memiliki peran berbeda dalam menjalankan bisnis judi online ini. Melalui situs miliknya, di mana JH bertindak sebagai marketing dan A bertindak sebagai pengumpul, pencari, penyewa, dan penjual rekening. Menurut Direktur Resiber Polda Jabar, kedua sindikat ini merupakan jaringan judi online internasional, khususnya di Kamboja. Terkait dengan jaringan Kamboja, kita dapatkan bahwa paspor atas nama saudara J itu ada cap kepergian dari negara Kamboja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara J ini pernah bekerja di Kamboja pada tahun 2022. Dan ini bukti dari kartu kerja, jadi foreign employee di Kamboja. Hal ini terbukti adanya cap negara Kamboja pada paspor pelaku. Pelaku sendiri pernah bekerja di Kamboja. Selain menangkap kedua pelaku, petugas pun berhasil mengamankan barang bukti berupa sejumlah buku tabungan dan deposito, komputer, sejumlah ATM berbagai bank, handphone, sebuah mobil, dan barang bukti lainnya. Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Kita beralih ke Tasikmalaya, Saudara. Seorang kakek ditangkap polisi di kota Tasikmalaya saat akan melakukan transaksi uang palsu. Polisi juga menyita ratusan lembar uang pecahan Rp100.000 yang diduga palsu. EN, pria berusia 60 tahun, digiring aparat kepolisian hanya tertunduk lesu ketika digelandang anggota Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota. Kakek asal Banten ini ditangkap polisi
saat menunggu calon pembeli uang palsu di area parkir sebuah minimarket di Jalan IR Juanda, Kota Tasikmalaya. Saat diperiksa, polisi menemukan 395 lembar uang palsu pecahan Rp100.000 yang disimpan di dalam tas milik pelaku dan mengamankan sebuah ponsel sebagai barang bukti. Kapolres Tasikmalaya AKBP Muhfaruk Rozi mengatakan, tersangka telah mengedarkan uang palsu sejak tahun 2002. Uang palsu tersebut dibeli seharga Rp5 juta dari seorang pelaku asal Bogor. DDIB. Pada waktu kita amankan, tersangka ini memegang atau menguasai 395 lembar uang palsu pecahan Rp100.000. Di samping itu kita juga mengamankan barang bukti berupa handphone yang digunakan oleh tersangka dan tas atau tempat atau wadah yang digunakan tersangka untuk membawa 395 lembar uang palsu tersebut. Rencananya tersangka itu akan melaksanakan transaksi jual beli kepada seseorang yang sampai saat ini seseorang itu masih kita dalami, masih dalam penyelidikan dan masih dalam pengejaran. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita bisa menemukan titik terang. Ke depan kita bisa bertemu dalam press release. Saudara, ada seorang jamaah haji asal Indonesia yang meninggal di penerbangan menuju Jeddah. Informasinya akan hadir usai jeda. Tetap bersama Kompas Jabar. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Kepala Daerah Kerja Bandara Abdul Basir menginformasikan ada seorang jamaah haji asal Indonesia yang meninggal di penerbangan menuju Jeddah Senin kemarin. Jenazah sudah dimakamkan di Jeddah sesuai ketentuan otoritas Arab Saudi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia jamaah haji Indonesia kloter JKG 40 atas nama Bapak Kusnandar Endi Adi Miharja pada usia 67 tahun. Beliau meninggal di dalam pesawat Garuda sebelum mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Almarhum beralamat di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dan telah dimakamkan kemarin siang di makam Zahban di kota Jeddah. PPIH Arab Saudi memastikan jemaah yang meninggal akan mendapatkan haknya untuk dibadalkan hajinya dan juga asuransi kematian. Nanti semua jemaah yang meninggal dunia akan mendapatkan hak-haknya, baik itu batal haji yang nanti akan dilakukan oleh petugas haji dari Indonesia maupun asuransi. Nanti asuransi diurus di Indonesia. Pemerintah Arab Saudi membagikan kartu nusuk yang menjadi kartu utama untuk ibadah haji. Pembagian dilakukan manual dari hotel ke hotel. Kita simak informasi selengkapnya dari jurnalis Kompas TV, Yana Mulyana, dan juru kamera Rahmat Ibrahim berikut ini. Ya saudara, di belakang saya ini sedang berlangsung pembagian kartu nusuk. Kartu yang di momen ibadah haji 2025 ini menjadi kartu yang krusial. Sebagian orang bahkan menganggapnya bahwa kartu ini lebih penting ketimbang paspor atau visa haji. Jurnalis Kompas TV Rahmat Ibrahim akan memperlihatkan kepada Anda secara detail bagaimana pembagian kartu nusuk ini dilakukan di hotel tempat jemaah haji menginap. Seperti yang Anda saksikan,
tim dari pemerintah Arab Saudi mendatangi satu persatu hotel tempat jemaah haji menginap, termasuk jemaah haji khusus yang menginap di Hotel Nusuk Madinah, Arab Saudi. Kartu nusuk ini berdasarkan data dari Kementerian Agama setidaknya punya 3 fungsi. Antara lain untuk menyeleksi jemaah haji yang memiliki visa haji yang hanya memiliki visa haji yang bisa memasuki kota Mekah. Kartu ini sangat penting terutama pada saat puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Kartu ini juga untuk pemetaan pergerakan jemaah haji sehingga untuk meminimalkan penumpukan jemaah di satu titik. Sudah dapat Pak kartu nusuknya? Ya, sudah dapat saya. Nunggu dari jam berapa Pak? Nunggu dari setelah maghrib, habis maghrib. Jadi pada maghrib, terus baru dapat sekitar jam berapa ini? Hampir 22.30. Setengah 11 malam ya. Ya alhamdulillah tahun ini cara pembagiannya ternyata antara jemaah dengan pembagi atau maktab dari syarikah itu harus saling melihat betul nggak kalau foto di dalam kartu nusuk itu sesuai dengan jemaahnya. Kalau tahun lalu sepertinya kartu nusuk itu belum berupa chip. Kalau sekarang sudah ada chipnya, jadi mau tidak mau diaktifkan dengan kamera mereka yang memang sudah ada aplikasinya. Kalau tahun lalu dari kalungin aja selesai, karena hanya barcode aja. Tahun ini katanya lebih canggih, sehingga mau tidak mau cara pembagiannya dengan cara dipanggil nama agar yakin si petugasnya melihat orang itu adalah sesuai dengan yang ada di fotonya. Selain Masjidil Haram, untuk kita tawaf dan sa'i, umroh, maupun tawaf ifadah nanti atau tawaf wada, juga ke Padang Arafah nanti. Ya, wajib menggunakan kartu nusuk. Karena nanti pada saat, walau alam ya teknisnya gimana di Padang Arafah karena tidak ada masa uji coba. Tapi yang pasti pernah udah uji coba itu dengan cara melalui pintu X-ray atau pintu yang seperti kita mau masuk ke stasiun di tap gitu ya. Tapi ternyata kita belum lihat apakah memang akan seperti itu atau hanya cukup dengan barcode atau dengan kamera dan segala macam. Saking pentingnya kartu ini, maka jemaah haji yang sudah memiliki kartu nusuk diharapkan bisa menyimpan kartu ini di tempat yang aman dan mudah dijangkau sehingga jika diperlukan bisa langsung dipakai. Dari Madinah, Arab Saudi, Yana Mulyana, Rahmat Ibrahim, Kompas TV. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Jabar episode hari ini. Saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.